Al-Fatihah. Wa an Aisyah dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda fi baiti, di rumahku, hada ya rumah ini, Allahumma ya Allah, man barang siapa waliya, man barang siapa waliya yang dia ini menguasai min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an sesuatu, fasyaqqa maka dia memberat-beratkan alaihim kepada umatku, fashkuk maka berat-beratkanlah ya Allah alaihi kepadanya. Waman barang siapa waliya yang dia mengurusi atau menguasai min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an sesuatu, farafaka maka dia berlaku lembut, bersifat lembut, bihim kepada umatku, farafak maka lembutilah bihi dia, rawahu Muslim. Ya, jazaa min jinsil amal, balasan amalan seseorang itu ya dari jenis amalannya. Kalau dia itu lembut kepada rakyatnya, ya nanti akan dilembuti oleh Allah di dunia dan di akhirat ini. Tapi dia kalau kasar, ya nanti akan dikasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didoakan oleh baginda Nabi supaya dikasari oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita hidup susah sekali. Kenapa ya hidup kok susah? Kemungkinan kamu itu suka nyusahkan orang lain. Kok hidup itu enak begitu? Ya mungkin itu karena kamu suka ngenakkan orang lain. Makanya kalau orang yang suka membantu orang, suka membahagiakan orang, itu nanti kehidupan keluarganya, kehidupan keluarga besarnya pun jadi enak begitu. Tapi kalau orang itu suka memberatkan orang lain, mempersulit orang, maka dia pun juga akan sulit nanti hidupnya, jadi sulit sendiri. Itu masih di dunia, apalagi nanti di akhirat nggak tahu lagi. Kanat adalah Banu Israqam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat adalah Banu Israil, Bani Israel, tasusuhu menjaga mereka al-anbiya, para nabi, maksudnya menjaga agama mereka. Kullama halaka, kapan-kapan mati nabiun, seorang nabi, khalafahu akan mengganti nabi yang mati itu nabiun, seorang nabi yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya la nabiyya, tidak ada nabi lagi ba'di setelahku. Wa sayakun, bakal terjadi ba'di setelah kematianku, khulafa'u, para khalifah, amir-amir, fayak surun, maka amir-amir itu akan jadi banyak nanti. Semana-mana itu amir. Sampai sekarang ini banyak amir. Bukan amir kamar maksudnya ini, lain lagi, khalifah. Ini bukan terjadi juga. Sehingga membingungkan rakyat. Ini sana ngaku amir, berontak, sana ngaku amir, berontak sana, berontak sini, terjadi juga seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Kalau mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, bersabda baginda Nabi, aufu, sempurkanlah bi bai'atil awal, dengan bai'at yang pertama, fal awal, maka yang pertama. Ya kamu ikutlah bai'atmu yang pertama kepada amir yang mana, itu aja. Maka yang memberontak itu ya kamu harus ikut memerangi yang memberontak itu. Makanya pemberontak itu buruk sebetulnya. Dalam pemberontakan itu nggak baik. Ya buruk, pemberontak itu buruk. Nggak boleh Nabi. Itu merusakkan persatuan umat Islam. Nah ini amirnya nggak sesuai ini. Nah, siapa yang sesuai? Kamu memangnya. Kamu pun juga akan ada orang mengatakan kamu juga nggak sesuai. Urusan orang itu mungkin itu tidak melaksanakan hak-haknya rakyat, itu urusan dia sama Gusti Allah.
Yang penting urusanmu sama, kalau dia hak dia kamu tunaikan, sudah selesai, kamu sudah tidak salah, tidak dosa. Kalau dia itu sampai salah dalam mengurusi umat, ya dia akan dihajar sendiri sama Gusti Allah. Ummatuhum, kemudian berilah mereka para amir yang itu haqqahum, hak mereka. Was'alu, dan mintalah kalian semua Allah kepada Allah, alladzi lakum, hak yang bagi kalian. Hak mereka kamu kasih aja. Lah hak kita jangan minta sama Gusti Allah saja. Lah kalau orang itu berpikiran seperti ini, ya akhirnya kan jadi tenang ya. Tapi kalau semuanya nuntut, ya, bagian yang atas juga nuntut, bagian bawah juga nuntut, saling tuntut menuntut, lah akhirnya ya berantem. Tapi kalau orang itu berpikiran, yes, yang penting ditunaikan hak mereka, sedangkan hak kita minta kepada Allah saja. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sa'iluhum, akan bertanya kepada mereka. Sa'iluhum, beliau Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka, ammastara'ahum, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beri mereka untuk mengurus rakyatnya. Muttafaqun alaih. Ya begitu, tidak bisa tidak. Orang itu nggak bisa kok enak. Maka sebagian ulama itu ya, orang itu ya sudah akan menuai dari amalan mereka sendiri-sendiri. Seorang pimpinan itu juga ada untungnya kalau dia itu nanti mendapat kebaikan-kebaikan disebabkan dia telah berlaku baik kepada rakyatnya. Tetapi dia akan mendapat satu kecelakaan bila mana dia tidak lulus di dalam mengurusi rakyatnya. Di sisi Allah begitu, itu sudah. Jadi kan sudah disebutkan di awal kemarin itu, yaitu urusan pimpinan ini sampai pimpinan kepala keluarga saja loh, itu juga akan ada urusannya. Bagaimana dia mengurusi keluarganya. Bahkan seorang istri pun juga jadi pimpinan juga di rumahnya, dalam mengurusi rumah suaminya. Seorang khadim pun sudah sebagai penanggung jawab juga di dalam mengurusi harta tuannya. Kalau sudah seperti itu, ya nggak ada orang itu yang terlepas dari ini. Semuanya itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tinggal beda-beda aja tanggung jawabnya. Satunya besar, yang kecil saja loh, itu belum tentu bisa tunaikan. Bagaimana kita minta tanggung jawab yang lebih besar lagi. Wa ana Aid bin Amr, dari Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Aid kala beliau telah masuk ala Ubaidillah bin Ziyad, kepada Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, maka berkata Aid, faqala lahu kepada Ubaidillah bin Ziyad, bunaya, bukan ini Ubaidillah. Faqala, maka berkata Ubaidillah lahu kepada Aid, bunaya, wahai anakku, ini sungguhnya aku, wahai bunayya, hai anak kecilku, ini sungguhnya aku sami itu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna syarrar ri'ai, sungguhnya seburuk-buruknya pengembala, yaitu seburuk-buruknya amir, al-khutamatu, adalah pimpinan atau amir yang kasar. Fa iyyaka, Allah Akbar. Fa'iyyaka, maka takutlah kamu, ang takuna, bila mana adanya kamu minhum, termasuk golongannya amir yang kasar kepada rakyatnya. Muttafaqun alaih. Kalau Nabi mengatakan seburuk-buruknya pimpinan-pimpinan yang kasar, itu nanti terus buruk itu gimana? Buruk itu artinya dia itu akan mendapatkan masalah nanti itu di akhirat gitu. Kalau dia itu mendapat masalah di dunia, dia akan mendapat masalah di akhirat.
Kalau dia di dunia itu tidak tampak, kayaknya tidak tampak mendapatkan masalah, ya seluruh masalah-masalahnya akan dikumpulkan nanti di akhirat malahan. Lebih besar, berat lagi. Wa an Abi Maryam, dari Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Anusnya Abi Maryam qala, beliau berkata li Muawiyah, kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, man barang siapa wallahu, yang menguasakan kepada orang itu Allah syai'an, sesuatu min umuril muslimin, dari urusan-urusannya orang Islam, satunya jadi khalifah, wahtajaba, maka kemudian dia kok berhijab, membuat penghalang, duna hajatihim, di belakang kebutuhan-kebutuhannya muslimin, maksudnya tidak mau menunaikan kebutuhan-kebutuhannya orang Islam, berhijab di belakang kebutuhan orang Islam, tidak mau menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang Islam. Kayaknya kalau orang Islam mau minta itu dia malah bertutupan biar tidak dimintai. Wa qallatihim, dan hajatnya sama saja. Wa qallatihim, dan hajat atau kefakirannya orang Islam. Wa fakrihim, yaitu kefakirannya orang Islam. Ihtajab, maka akan berhijab Allah duna hajatihi, di belakang hajat dia. Maksudnya kalau dia nanti butuh kepada Allah, ganti Allah tidak akan menunaikan hajat dia. Kalau orang itu ngurusi orang Islam butuh untuk diuruskan urusannya, kalau kemudian karena dia punya butuh ini butuh itu, dia tidak mau menunaikannya, ganti Allah tidak akan menunaikan kebutuhan dia nanti di akhirat. Duna hajatihi, di belakang hajat dia, wa khallatihi, dan kemelaratan dia, wa fakrihi, yaitu kefakiran dia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ja'ala, maka jadi Muawiyah bin Ayah rajulan, sebagai orang laki-laki, ala hawaijin nasi, menunaikan hajat-hajat manusia, rakyatnya. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Jadi begitu Sayyidina Muawiyah mendengar hadis yang dibacakan oleh Abu Maryam Al-Azdi ini, maka Sayyidina Muawiyah langsung mengamalkan hadis ini, selalu membantu orang-orang yang butuh, yang sampai terkenal sebagai orang yang dermawan sekali. Sayyidina Muawiyah sangat dermawan beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa Sayyidina Muhammad, Allahumma allih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.